Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang akun-akun di dalam menyusun buku besar ya. Kita buka dulu di sini ada buka di admin, kemudian akuntansi dan kode akun. Langsung aja ke kode akun. Tahap pertama adalah kita harus tahu kas kita. Kas kita yang mana? Kas kita ada berapa jenisnya? Ya, perhatikan di sini. Kita main di level 4. Ya, main di level 4. Ya, jangan main di level yang 1 2 3 ini levelnya untuk stratanya. Tapi kita main di level 4. Ini level 4, perhatikan. Dan untuk kode akun ini disusun aja, bisa ini tinggal dirubah-rubah sama Bapak. Jadi kode akunnya sudah benar 101. Ini adalah bentuk dibentuk harta atau kas gitu ya. Nanti tinggal dirubah sininya. Kas masjid, ada kas yatim duafa. Nah, ini tergantung Bapak Ibu sekalian. Jika cuma ada satu kas, saya sarankan untuk tidak dihapus gitu. Di di ganti nama aja, bisa dirubah. Nanti saat ini pun bisa, saat kedepannya dipakai lagi juga bisa nanti ya, bisa dirubah. Kemudian pilihannya di sini ada ya kan, semua jurnal, submit. Oke, bisa dirubah. Oh, ini juga bisa dirubah. Karena satu ketik nanti kita akan butuhkan juga. Oke. Ya, jadi ini hal-hal yang mudah sebenarnya, insya Allah. Tinggal dilihat di level 4, kemudian kas masjid adalah kas utama gitu ya. Kas masjid adalah kas utama, nanti akan berhubungan dengan yang lain. Kas kedua kas apa, silakan diisi di sini ya. Silakan diisi sini, mau tambahin apa, misalnya ada kas pembangunan, ada kas janais, silakan disusun di sini. Silakan disusun di sini yang grupnya kas. Oh, kas saya lebih dari 7, bisa. Caranya gimana? Misalnya ini sudah penuh nih, ada kas ini, ada kas ini, kas ini. Gimana cara nambahnya? Saya tambahkan. Tambah. Sebentar. Coba saya tambah. Lihat di sini cara nambahnya. Ada klasifikasinya pakai aktif. Kita kas dulu ya. Kemudian level 4 langsung. Kemudian dia nempel sama kas sama jenis kas. Kode akunnya berapa? Kode akunnya ini terakhir 007. Maka kita susun 08. 008. 08. Kita mau tambah misalnya kas apa? Kas yatim misalnya. Oke. Untuk jurnalnya pilihannya apa? Semua jurnal. Jadi dia akan bisa masuk ke jurnal pengeluaran, penerimaan juga bisa masuk. Ini untuk memilihnya. Ya. Oke, save. Dilihat di sini sudah muncul kas yatimnya di sini, ya. Jadi Bapak Ibu susunlah kasnya di sini sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu punya. Tapi untuk yang pertama upayakan untuk kas masjid, kas utama itu di pertama, ya. Kemudian bank. Perhatikan kalau bank utama itu di utama ada. Di sini ada bank utama. Bank sekarang kan macam-macam. Tapi semua jadi satu, ada yang BSM jadi BSI, kemudian BRI jadi BSI, ya segala macam. Maka silakan untuk dimasukkan di sini yang utamanya. Contoh, kos ini sudah benar semua. Jadi kepalanya itu tetap harta, level 4, kemudian kepala kode akun 1, ini sudah benar. Udah kosongnya. Perhatikan bedanya. Perhatikan beda kasnya. Lihat di tengah-tengah sini ada 1008. Tapi ketika bank saya akan ada 2002-003. Jadi kodeannya di sini ya. Kalau ingin menelisik lebih dalam. Kemudian nanti perhatikan juga setelah bank utama sudah diinput, ada bank kedua, bank ketiga, lihat jenisnya apa. Ya, apakah juga ada pengumpulan yang sifatnya Bank Syariah Indonesia, BRI Syariah, boleh nanti dari khusus yatim misalnya dalam kurung pembangunan.
pembangunan. Gitu ya. Boleh, nanti ini menandakan bahwa ini bank yang khusus penampungan uang pembangunan masjid. Masukkan di sini. Ini bisa dirubah. Oh, ada lagi Pak, uangnya tambah lagi. Tinggal dirubah saja ininya. Yang bisa dirubah ini untuk dirubah sesuai dengan bank yang Bapak Ibu punya. Ya. Kemudian ini masih banyak yang komposisi bank. Ini adalah bagian bank. Lihat, ini bisa dirubah. Kemudian selanjutnya adalah grup selanjutnya adalah deposito. Tadi kan kas, ada grup bank, ada grup deposito. Depositonya ada enggak? Kalau ada silakan nanti banknya bank apa, di sini tambahkan saja. Kemudian setelah ada grup deposito, ada grup piutang. Nah, piutang ini dimasukkan. Apakah uang masjid itu ada yang dipinjamkan? Ya, dipinjamkan atau ada yang uang muka operasional. Misalnya buat pembangunan, buat apa nih, buat dropping 1 juta buat misalnya ambulan kemana, untuk kemana. Maka nih uang muka operasional segala macam. Atau di event apa, nanti di laporan. Ada piutang-piutang lain yang dimana uang masjid itu berada di posisi di luar, yang mungkin dipinjam jamaah, mungkin dipinjam sama pengurus, atau dipinjam buat kegiatan-kegiatan lain. Maka disebutnya piutang, ada grup piutang. Ya. Kemudian ada lagi grup biaya dibayar muka. Ada nggak? Maksudnya apa grupnya? Ada nggak asuransi bangunan atau asuransi kendaraan? Ya, dilihat di sini. Ketika kita transaksi ada asuransi kendaraan kita atau mobil, asuransi syariah kendaraan, entah itu yang all risk atau yang segala macam atau kehilangan, maka silakan di sini. Ya, nanti akan saya bahas nanti dalamannya. Bagaimana mengakui tentang asuransi tersebut. Kemudian di sini ada lagi kayak pajak yang mungkin kita pajak bayar duluan segala macam. Di sini kan masalah pajak, ada grup pajak. Kemudian ada money in transit, ini adalah sebenarnya ketika kita transfer di hari Jumat sore, uang kita sudah dicatat keluar tapi di sana belum nerima. Karena kan Sabtu Minggu biasa bank tutup kalau dia sistemnya pakai teller bank gitu, masuk ke bank kita datang bukan lewat ATM. Kemudian ini aktiva tetap. Ini aktiva tetap adalah ini ada cek ada kemarin yang saya sampaikan, nanti di saldo awal itu bisa uang di bangunan itu atau masjid Bapak Ibu berapa nilainya. Di situ nanti akunnya, kemudian inventarisnya. Inventarisnya ada sound system, apa aja. Kemudian ada kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan, maka boleh dihilangkan. Misalnya ya, kendaraan tidak ada. Bisa dirubah. Gitu ya. Oh, kendaraan saya nggak ada, belum punya mobil gitu kan, boleh tinggal dirubah saja sebentar. Ini maksudnya oke, bisa dirubah, nggak ada masalah. Inventaris pastikan saja itu nilainya yang cukup di atas 1 juta ke atas, sedangkan di bawah 1 juta cukup pencatatan internal saja yang diakui tapi yang 1 juta ke atas itu diakui di sini sebagai aset yang berharga dan disusutkan. Sedangkan ini adalah temannya. Tadi kan harga perolehan di sini grupannya aktiva tetap. Ini akumulasi penjutaan berarti gini. Kalau ada bangunan, maka ada penjutaan bangunan. Ya. Kalau ada inventaris, maka otomatis ada akumulasi penjutaan inventaris, itu pasti itu. Itu temenannya gitu ya. Jadi setiap bangunan ada disusutkan tiap tahunnya. Ada misalnya inventaris disusutkan tiap tahunnya, seperti itu. Dan kendaraan sini sudah tidak ada, maka juga kita rubah, tidak ada pensusutan di sisi kendaraan karena posisinya sudah sudah dihapuskan, maka kita ganti saja di sini, bisa dirubah karena tadi sudah tidak ada, bisa dirubah. Ini buat cadangan kita. Suatu ketika kita punya mobil, kita nggak usah lagi bikin akun baru. Ini hutang pembelian, ada grupannya nih, sudah masuk ke kewajiban. Tadi kita masuk ke aktiva lancar, ada kas, bank, piutang, ya, biaya muka, kemudian ada aktiva tetap, itu ada aset berupa bangunan, kendaraan, inventaris. Nah, sekarang kita masuk kewajiban atau bahasa kita hutang piutang. Maka hutang ini dicek di level 4 aja Bapak Ibu isi. Ada hutang apa yang mesti itu? Misalnya hutang bahan bangunan,
ada hutang, bahkan hutang cicilan mobil. Kalau mobil nyicil saya syariah, maka di sini kita ada hutang, kita masukkan hutang di situ. Oh, saya beli ambulan, saya ngutang per bulan, saya cicilannya 1 juta, maka hutang itu terhitung berapa totalnya. Misalnya kita beli 100 juta, ya maka di sini akan ada 100 juta hutangnya, nanti dicicil tiap bulan gitu kan, biasanya ada 1 juta, 2 juta, nanti kelihatan di situnya. Kemudian ada biaya harus masih dibayar, kayak macam-macam, ada hutang listrik yang mungkin belum dibayar, ada hutang komunikasi, telepon, ada internet belum dibayar, mungkin kita kelewat gitu ya. Ada hutang kebersihan atau apa kita kurang paham, ada BPJS TK, mungkin ada jam sostek buat teman-teman cleaning atau yang lain. Kemudian ada sampaikan ada hutang sewa mobil. Ini juga bisa, ini bisa di sini, bisa di bawah, dipersilakan ya. Kemudian juga ini level 4, hutang BPJS. Kita BPJS buat karyawan kita nih belum kita kasih nih, bulan kita bayarkan di bulan, misalnya di bulan Oktober, maka kita wajib mengakui sebagai hutang. Kemudian ada hutang pajak. Ini pajak-pajak yang kemarin tanyakan, ini pajak ada jasa narasumber. Bukan kotak amal nih yang dikenakan pajak, bukan. Tapi si ustadznya yang dikenakan pajak karena dia punya jasa sebagai narasumber. Itu masing-masing. Apakah sudah ada atau belum? Kalau jasa sudah ada. Tapi kalau misalnya mencipta yang lain belum, ya nggak masalah, makanya dikosongkan. Maka tinggal kosongkan saja, misalnya hutang pajak tidak ada, bisa aja bisa dirubah. Oke. Buat cadangan nanti kalau suatu ketika sudah berlaku. Oke. Submit. Oke, ini cadangan imbalan jasa juga sebenarnya adalah kayak dana pensiunnya karyawan sebenarnya. Kalau tidak ada, ya dihilangkan di ini aja, bisa dirubah saja. Ya, di sini saya rubah, bisa dirubah. Ya, ini untuk cadangan imbalan jasa buat karyawan yang pensiun. Sesuai aturan Kemenaker ya, bisa dirubah. Kalau Bapak kerja di pabrik kan atau di perusahaan biasa ada tuh ya. Kalau misalnya udah kerja 10 tahun, 15 tahun, kemudian pensiun, ada dana gaji berapa, misal 3 kali gaji, 5 kali gaji buat yang pensiun, seperti itu. Oke, dan ini tidak perlu dirubah-rubah yang saldo ini. Ini tidak boleh ada perubahan di aktiva bersih. Biarkan dia ya. Sekali lagi, untuk yang aktiva bersih itu tidak usah digonta-ganti, itu sudah komposisi yang sudah baku ya. Kemudian kita lanjut ke penerimaan. Nah, tadi adalah grupnya grupnya neraca atau posisi keuangan. Saya ulang, ada aktiva, terdiri dari aktiva lancar, ada kas, ada bank, ada piutang, kemudian ada aset kita, tadi aktiva tetap, kemudian ada kewajiban, ada hutang-hutang, ada aktiva bersih. Itu grupnya nanti adalah posisi laporan keuangan atau biasa kita sebut neraca. Kemudian sekarang kita masuk ke laporan laba rugi atau laporan perubahan dana yang hanya berhubungan dengan penerimaan dan juga biaya-biaya. Ini grupannya. Maka penerimaan kita harus dilihat di level 4 Bapak dan Ibu harus fokus di level 4 sini saja. Yang mau dirubah silakan. Lihat di sini. Apakah ada komposisi kotak amal yang utamanya pada donasi jamaah, ada kotak amal, ada segala macam. Ini adalah akun-akunnya yang bisa dirubah. Coba dicek ada jenis-jenis penerimaan apa aja di situ. Silakan dirubah, silakan dihilangkan, bahasanya diganti. Saya sengaja ini tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Suatu ketika nanti bisa dirubah, bisa dipakai. Karena berkembangnya sistem, maka contoh infak jana saya nggak ada, ya udah tinggal dirubah saja. Kita nggak di infak, tinggal strip, bisa dirubah. Oke. Selesai. Down. Clear? Clear. Jadi semua bisa dirubah di sini. Ini ada kotak amal Jumat. Emang sengaja saya masuk ke yang ketiga. Ini kalau selesai nggak usah dirubah. Nanti dia berkaitan dengan jurnal otomatis yang level. Ikutin saja di sini. Yang khusus kotak amal Jumat dan kotak yang besar ini saya di posisi nomor 3 di penerimaan.
sebaiknya nggak usah dirubah karena nanti akan berhubungan dengan yang lain. Tapi yang lain silakan dirubah, ya. Sesuai dengan komposisi teman-teman semua, cek aja ada apa, apakah pertama kotak amal, silakan. Ya, di sini komposisinya jelas, ya. Jadi penerimaannya banyak, silakan diisi. Disusun dulu aja, disepakatin aja apa ya biasanya jadi jenis kita perimaannya selain kotak amal, silakan. Yang tidak ada dihilangkan saja atau diganti, bisa dirubah. Next, kemudian ini juga ada, nih masih pendapatan yang lain, masih perimaan lain, ini bisa dirubah. Oh, saya nggak ada. Oh, bagi hasil tabungan bank ada nggak? Ada, silakan. Ya, ini juga bisa di rename gitu ya. Masuk ke biaya-biaya. Biaya itu sebagi dua, ada biaya kegiatan khusus dan biaya yang sifatnya administrasi dan umum, operasional. Maka kegiatan khusus itu sifatnya event kayak bantuan tim duafa, ada Ramadan yang berhubungan dengan ibadah semua. Ya. Kemudian ada lagi TPA, pesantren liburan. Ini saya masukkan di kegiatan khusus. Lihat ya, di sini tadi ada kepala di kegiatan khusus. Ini lihat level 3-nya. Maka lihat di sini. Bapak lihat di level 4-nya di bawah kegiatan khusus kelompoknya, lihat ada apa aja. Silakan biaya-biayanya disusun. Bebas, gak ada masalah. Gitu. Jadi mau mana-mana duluan ya gak ada masalah. Tapi usulnya adalah yang sering keluar baiknya di atas. Yang sering perputaran cepat silakan di atas. Gitu, itu lebih baik sebenarnya. Tapi nggak ada aturan mainnya, terserah. Tinggal dirubah-rubah sama Bapak semua. Dilihat ini ada kajian apa aja. Silakan jenis-jenis pengeluaran yang sifatnya adalah tentang kegiatan utama kita. Misalnya kajian keislaman, kemudian ada apapun, ada sholat Jumat, ada mungkin Isra Mi'raj, ada Maulid, PHBI, ada event, ada tabligh kabar, anything, silakan masuk ke situ. Kalau hari besar Islam saya masuk sini. Apapun itu, ada misalnya tasbih, ada Isra Mi'raj, ada Maulid, ada apa lagi, ada Hari Raya Idul Fitri. Ya silakan di situ. Ya, kalau kajian Islam semua saya masukin ke sini. Ada kajian Senin, Kamis, semua sejenis. Tapi kalau Bapak pengen satu-satu nggak masalah, tinggal dirubah. Kajian Islam Kamis, dirubah lagi misalnya saya latornya nggak ada. Misalnya saya rubah saya kajian Islam, kajian subuh misalnya. Subuh, masukkan sini kajian subuh. Oh, saya ada lagi kajian zuhur misalnya. Tinggal dirubah kajian zuhur. Selesai. Ya, nggak ada masalah nanti. Begitu komposisinya. Clear? Clear. Silakan di sini biaya-biayanya yang sifat ibadah di sini. Sedangkan ada kelompok terakhir, ada kelompok administrasi dan umum. Ya, di mana nantilah level 4 nih, apa-apa aja yang bisa di situ. Misalnya ada listrik, ada ATK, apapun itu. Nah, ini adalah kayak pensutan bangunan ya, ada ya. Kemudian ada penyusutan inventaris. Ini ya, masjid atau yayasan, kalau ini kita rubah saja. Oh, ini nggak ada, cuma ada satu saya. Ya udah bisa dirubah. Bisa dirubah. Clear? Masukkan. Sudah bisa dirubah. Kemudian ada THR mungkin, ada yang lain, ada pengobatan, tunjangan pengobatan, dan segalanya bisa di situ. Ada barang cetakan, ada audit, ada biaya materai, dan lain-lain. Disinilah teman-teman bermain di sini udah di administrasi yang sifatnya kayak biaya telepon, kemudian bayar pajak, PPh 21 atau 23, ada pembelian yang di luar dari kajian, maka kesini larinya. Bagaimana kalau kita nyiapin konsumsi buat Ustadz saat kajian? Ayo masuk mana? Sebaiknya itu masuk di kajian. Misalnya kajian subuh kita butuh konsumsi, misalnya 100.000. Maka Ustadz kita input misalnya 500.000, konsumsinya 100.000. Tetap jadi kajian. Jadi yang berhubungan dengan kajian keislaman itu masuk ke kajian. Masalah Jumat contohnya, salat Jumat kan nggak mungkin kita nggak ngasih apa-apa sama Ustadz. Kita beli nasi kotak, atau beliin buah, atau beliin apa, kan ada kos biaya. Maka jadikanlah satu itu ke dalam pengeluaran Jumat, bukan operasional. Operasional itu kepada aqua galon, ATK kertas, kemudian listrik, air, yang sifatnya gitu-gitu. Perlengkapan, sabun, sabun ya oke, sabun buat
cuci tangan, kemudian gula, kopi, susu, buat nanti Ustadz ngopi, kayak gitu-gitu, atau karyawan ngopi, silakan. Di situ silakan dirubah semua di sini. Iya, dirubah salah satu, sesuaikan dengan yang ada biaya di tempat-tempat Bapak semua, gitu ya. Jadi juga jangan lucu juga, misalnya gini, beli sabun, Bapak terus ini akunnya untuk beli sabun, bukan, maka digrupkan. Ya, misalnya sabun masuknya ke perlengkapan rumah tangga. Jadi Bapak nggak perlu misalnya saya beli sabun, saya sini saya ganti nih. Beli sabun, bukan. Nanti masuk keterangan dia masuk kelompok mana. Kelompoknya perlengkapan rumah tangga, masih tentu buat beli sabun. Jadi semua ke situ. Misal lagi beli aqua galon, jangan di sini nanti saya ganti misalnya jadi aqua galon sini, jangan. Tetapi aqua galon itu akan menjadi keterangan masuknya di grup mana, masuknya di grup misalnya rumah tangga masjid atau beban kantor lain nih di sini alat tulis. Jadi jangan misalnya beli kertas atau apa, maka jangan masuk ke situ juga, salah juga. Jadi dia jadi satu sama yang mana, gitu ya. Misalnya Bapak beli kopi, masa kita tulis misalnya beli kopi di ini akun ini adalah kumpulan dari beberapa transaksi jadi satu. Kita kelompokkan, gitu ya. Jadi komposisinya seperti itu. Sekali lagi untuk yang akun-akun silakan disesuaikan, yang tidak ada di tempat Bapak silakan di rename atau dirubah nama menjadi bisa dirubah. Paham ya? Tinggal nanti laporannya gimana. Kita kan cek di sini. Sudah ada belum? Ya. Oh, ini sudah ada. Oke. Apalagi yang kurang kita cek di sini. Apa yang nggak perlu? Oke. Gimana nanti saat saya laporan keuangan saya nanti? Apakah nanti itu yang bisa dirubah ini bisa dihilangkan? Sangat bisa. Contoh ya, kita buka di misalnya posisi keuangan. Posisi keuangan kita buka level 4 selalu aja. Kemudian ada saya sampai Desember ya. Kemudian 2021 Excel. Saya download. Oke, open. Oke, enable editing. Oke, Bapak lihat di sini, keluar semua di sini. Ya, lihat. Oh, yang nggak bisa itu, saya bisa hapus di sini, manual. Saya bisa hapus, saya delete. Saya akan rapikan di sini. Delete. Clear. Kemudian deposito saya tidak ada, tinggal semua kita delete saja. Kita rampingkan di sini di Excelnya. Sesuai kebutuhan kita, nanti kita laporkan kepada stakeholder atau kepada jemaah atau kepada pengurus yang lain. Hutangnya tidak ada, hapuskan saja, sudah hapuskan sampai hutang pajak dihapus. Nah, kemudian misalnya tidak ada lagi tadi imbalan jasa tidak ada, maka hapus. Gitu. Kemudian aktiva bersih ini biarkan saja, memang ini adalah yang ini tidak bisa dirubah. Ya, dia akan berubah dengan sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, pastikan saja ini bisa dirubah. Jadi kita tahu kas kita berapa. Ini adalah gedeannya 13.900.000. Cara baca gitu ya. Terdiri dari apa aja? Oh, kas masjid kita ada 2,3, kemudian ada yang tadi saya bisa rubah Pak tadi tuh. Kayak tadi Janaya saya rubah ya. Kayak gitu-gitu. Jadi dilihat di sini. Ya, dilihat di sini, kemudian banknya ada berapa, 105 juta itu terdiri dari ini 100 juta di BSM dan 5 juta di BRI Syariah. Ya, inilah yang nanti bisa kita rubah, yang kita bisa baca. Kemudian itu yang sisinya di laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian kita lihat yang posisi perubahan dananya atau laba ruginya. Level 4 cek sini di 21 kita buka Excel. Buka open with. Oke, ini berikut videonya, ininya apa untuk kepaparannya. Ya, periman kita ada kotak amal, ada apa, tinggal nanti yang nggak kepake silahkan dirubah atau dihapus. Ada kotak amal, ada apa segala, ini nanti silakan yang nggak bisa dipakai silakan dihapus. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, silakan nanti teman-teman semua susun buku besarnya
di akun-akunnya disesuaikan dengan ini. Ya, jadi ada tipsnya nggak sih ya? Saya sih susun dulu di Excel, kemudian nanti tinggal dirubah di sini pelan-pelan. Sesuaikan yang paling utama di atas, yang sering keluar di atas, gitu ya. Silakan, selamat berjuang. Insya Allah menjadi kemudahan buat kita semua. Kalau ada pertanyaan lagi, nanti silakan di grup aja, di grup untuk hal yang lain. Nanti otomatis ketika ada perubahan gini akan juga ada perubahan yang lain. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu untuk menyusun akun-akun di dalam buku besar ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.